Terima kasih Anda masih bersama kami di channel RKS TV di acara Pak Ora Menapak Obrolan Rakyat Mitra RKS. Kali ini kita bersama Kobira, salah satu wadah di Kabupaten Pekalongan yang mengurai para pelaku yang sadar akan kebudayaan. Seperti kita tahu bahwa kebudayaan adalah salah satu harta yang harus kita jaga. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebudayaannya. Tadi sudah disampaikan awal mula ya, dari Wiradesa akhirnya berkembang sampai seperti ini. Dan Mitra RKS, kita akan tahu ya setelah ini kegiatan yang dilakukan oleh Kobira kemarin, saat ini, dan ke depan seperti apa. Saya ke Mas Budi, Humas dari Kobira. Kegiatan yang sudah dilakukan Mas Budi untuk Kobira sebelumnya apa aja sih? Kita ada kegiatan gamelan rutin tiap 2 minggu sekali. Biasanya di minggu pertama sama minggu ketiga gitu. Rutin 2 minggu sekali. Gamelan? Gamelan. Itu di mana Mas? Karawitan. Karawitan. Yang diikuti oleh anggota. Berapa orang kira-kira itu Mas? Kemarin yang udah ikut rata-rata 20-an. Oh, itu kegiatan rutin? Rutin. Oke. Setiap apa biasanya? Gimana? Setiap apa biasanya? 2 minggu, berarti 2 minggu hari sekali. Minggu. Oh, hari Minggu. Memang kegiatan rutin itu adalah karawitan itu ya, gamelan. Masih di Bojong. Oh, lokasinya di Bojong. Itu berpindah-pindah atau stay di situ, Mas? Stay di situ ya. Selain itu ada lagi nggak sih, Mas? Ada sih telusur budaya. Apa tuh? Telusur budaya itu berarti kita ke lokasi di mana ada cagar budaya. Kita nanti ngulik di situ, kita paparkan ada apa di situ. Nanti kita tayangkan di channel YouTube Kobira. Oke, berarti telusur budaya, karawitan gitu ya. Hanya itu saja yang dilakukan. Oke. Nah, ke Mas Lutfi ya. Kalau kegiatan yang saat ini dilakukan dari Kobira apa nih Mas? Pak Ketua. Gitu ya. Mas aja mungkin lebih enak ya. Jadi tadi ya seperti disampaikan ya. Jadi memang walaupun tadi disegmentasi kemarin, sekarang dan masa depan, saya hanya ingin saat ini bersamamu gitu ya. Wow. Karena apa? yang aktual itu yang saat ini. Bahkan kita mau lakukan besok aja kan tetap saat ini kan, gitu ya. Jadi yang dilakukan seperti itu. Tetap yang namanya telusur budaya, kemudian gamelan itu tetap kami tradisikan di Kobira itu. Di antaranya apa? Salah satu momen untuk merekatkan tali silaturahim di antaranya itu di gamelan. Karena apa? Ini menyamakan laras, sebetulnya Mbak. Ya, laras dari permainan gamelan ini di mana setiap alat musiknya itu mempunyai karakter yang masing-masing. Nah, ketika itu ini juga nanti menjawab ketika nanti ada pertanyaan berikutnya mungkin ya terkait mungkin hal-hal nanti mungkin ada internal dan lain sebagainya. Ini memang harapannya seperti itu. Jadi biar iramanya sama. Nah, kemudian untuk kegiatan sebetulnya yang masih berjalan itu banyak, sangat banyak. Kemudian seperti telusur budaya itu juga kita juga masih ada target itu di beberapa tempat, nggak hanya di Wiradesa. Kemarin sudah sempat di Lebak Barang, itu sudah ada di YouTube-nya di komunitas budaya Wiradesa. Kemudian ini rencana nanti di Petongguriono juga ada, karena banyak sekali situs-situs cagar budaya yang ada di Petongguriono. Kemudian kemarin juga saya dan tim Kobira dan juga tim TACB itu yang pendata cagar budaya Kabupaten Pekalongan itu juga sudah berkeliling kabupaten ya ini untuk mendata di mana titik-titik adanya situs-situs kebudayaan itu, cagar budaya itu. Kalaupun yang masih disangkakan ya belum jadi disangka sebagai objek cagar budaya, ini juga nanti kami sampaikan seperti itu. Nah, untuk yang saat ini kami juga masih concern untuk pembuatan buku, insya Allah. Nanti pembuatan buku terkait kesejarahan Kabupaten Pekalongan dan juga Kabupaten Wiradesa. Ya, jadi itu yang agak unik. Kalau nanti ditanyakan ini ada agak unik lah. Jadi yang namanya kabupaten itu nggak hanya Pekalongan, ada Kabupaten Wiradesa. Seperti itu. Oke, karena itu ada sejarah terdahulu ya, Mas. Iya, ya, betul. Berkaitan dengan sejarah. Nah, berarti mengeksplor kekayaan yang ada di Kabupaten Pekalongan maksudnya ya. Oke. Tadi disampaikan Mas Budi bahwa kita bisa melihat di sosmed. Sosmednya mungkin bisa di-share nih di sini.
Kalau di channel YouTube-nya ada di Komunitas Budaya Wiradesa. Komunitas Budaya Kalau Wiradesa. Facebook di Kobwira. Kobwira saja. Ya, Oke. Nah, selain Instagram, media Kobwira sosial Kobwira. yang menjadi portal atau sarana untuk mempertunjukkan aktivitas dari Kobwira ini, ada nggak sih Mas semacam mungkin pameran rutin yang dilaksanakan? Pameran rutin kebetulan gini. Kalau pameran rutin sebenarnya kita menggunakan yang tadi sudah sempat saya sampaikan, ada rutinan bulanan, ada gerungan budaya itu. Jadi gerungan budaya itu kami kemas diantaranya seperti halnya sarasehan itu. Sebelumnya potensi-potensi yang ada di desa-desa dulu pernah sempat sebelum COVID ya terutama ya, sebelum COVID itu rutin setiap bulan. Ya, rutin setiap bulan. Sebelumnya nanti ada parade-parade, diantaranya parade seni, nanti ada tari, ada nanti puisi, dan apapun itu yang ada di situ kami akomodir. Termasuk diantaranya kemarin membaurkan antara yang tradisi dalam tanda kutip ada konotasi agamanya, diantaranya itu ada seni genduan. Apa itu? Nah, seni genduan ini yang masih ada di Wiradesa dan Tirta kalau nggak salah, yang itu sudah jarang ya. Ini kami kolaborasikan dan kami tampilkan dulu. Nah, nanti kami bahas di sarasehannya itu bareng-bareng. Ini sebagai yang tiap bulan ini wadah bagi teman-teman yang berkreasi, nanti kita wadahi seperti itu. Oke, berarti ada kegiatan rutin, gerumungan dan sebagainya banyak ya Mas banyak ya. sebetulnya. Nah, biasanya menggandeng pemerintah daerah nggak sih Mas? Atau mungkin ada sponsor yang selalu ikut hadir? Alhamdulillah untuk sponsor untuk sampai saat ini masih swadaya ya. Swadaya, anggotanya Swadaya berarti ya? dari anggota-anggotanya. Dan kemudian kalau misalkan ada simpatisan, kadang kalau misalkan sempat tak sampaikan ya bisa hadir juga. Sempat itu ada seminar itu ya, seminar pengenalan buku sejarah, diantaranya di situ juga hadir ketua DPRD, dan ketika itu kepala dinas pendidikan dan kebudayaan ada Bu Sumarwati, dan kepala dinas yang lain turut hadir. Itu juga pernah kami selenggarakan di Pendopo Kecamatan Wiradesa saat itu membahas tentang Sineren ya, yang alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin ketika diajukan di TMII itu sudah masuk dalam WPTB asli Kabupaten Pekalongan. Itu masuk seperti itu. Oke, luar biasa ya. Nah, dalam perjalanan pasti kan menemui hal-hal atau kendala-kendala, mungkin bisa diceritakan nih Mas. Terkait kendala, saya kira dalam segala hal ya, baik Pasti ada ya? pasti ada. Baik dari organisasi yang paling non struktur ataupun yang non formal, keluarga lah minimal ya. Yeah. Ini yang dengan 2 orang saja yang belum punya anggota baru ya. Ini juga pasti ada kerikil-kerikil yang bertebaran, itu pasti ada. Nah, terkait kami ya juga beberapa hal, apalagi kami yang tadi sudah disampaikan based on dari kesadaran ya. Based on dari kesadaran ini ya tetap nanti kesadaran kan tetap ada yang sadar, tak sadar, dan tidak sadar ya, itu kan tetap ada. Jadi tetap yang namanya hambatan sebagian seperti itu. Kalau misalkan mungkin salah satu kelompok, karena nanti tak bagi ada beberapa ketua kan. Jadi saya selaku ketua umum, nah nanti teman-teman seperti tadi yang hadir itu ada sekretaris saya, kemudian ada juga ketua bidang kesenian tadi ya, nanti ada yang membawa juga ketua bidang kaderisasi lah, kebetulan beliau ini Kabid Humas yang bidang humasnya. Nah, nanti di bawahnya ini kan mengkoordinir beberapa anggota seperti itu. Ada subnya ya? Iya, ada subnya lah. Ini biasanya nanti ketika ini udah berjalan, kadang yang ini jalan, yang ini belum terbangun lah, bahasanya seperti itu. Jadi harapannya ya nanti biar memang untuk bangun bareng-bareng ini membutuhkan beberapa hal atau momen-momen tertentu seperti itu. Oke, semoga tetap solid ya, walaupun mungkin ada banyak hal yang terjadi gitu ya. Wajar saja, ada banyak kepala gitu ya Mas. Nah, terakhir nih ya yang saya tanyakan, tadi kan disampaikan ya oleh jenengan bahwa ini swadaya saat ini ya. Ada harapan pastinya dong ke depan agar Kobwira lebih berkembang gitu kan ya. Harapan untuk masyarakat, harapan untuk pemerintah, pesan untuk mereka apa? Monggo diawali dari Mas Budi. Harapannya sih ada pihak-pihak yang melirik kita dari segi mungkin pendanaan, ya kita bisa lancar tiap bulan pada kegiatan, jadi kita nggak susah lagi. Oke, itu ya untuk
sponsor berarti ya. Mudah-mudahan setelah ini ada yang lihat bisa ikut memberikan kontribusinya gitu ya, agar Kopi Wira ini bisa lebih maju lagi. Dari Mas Lutfi silakan. Oke, kalau dari kami pribadi secara concern Kopi Wira kan memang kalau dikatakan kesenian dan ada beberapa, tapi kan kecondongan tetap ada ya. Kecondongan itu tetap ada dan kami memang lebih condong saat ini ada tentang kajian. Nah, makanya terkait dengan adanya sponsor dan sebagainya ini tergolong mahal. Karena riset-riset kami yang kami lakukan ini mengharuskan mencari sumber data yang di Indonesia nggak ada. Ya, minimal ketika saya harus mencari arsip di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, bahkan nanti yang saya katakan nanti ada Wiradisa juga, ini minimal ke Leiden. Nah itu, kalau misalkan nanti ada supporting, minimal ada lah pegiat-pegiat atau mungkin yang memang benar-benar concern di bidang seperti itu, lah monggo kami butuh bantuan seperti itu. Ditambah juga kalau misalkan ada teman-teman yang lihat ini, yang nonton ini, diantaranya kok punya arsip-arsip ya tentang Kabupaten Pekalongan, ini tolong nanti bisa disampaikan ya, karena ya mohon maaf ketika kami mencari di arsip Paris dan sebagainya, ini banyak hal-hal yang belum diketemukan, karena di arsip Paris itu kebanyakan masih era reformasi, era kemerdekaan. Kalau di era sebelumnya jauh ini belum ada, bahkan bisa dikatakan ya inilah. Jadi kami seringkali untuk itu lewat online dan lain sebagainya lah. Makanya tadi sampaikan memang tergolong mahal untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin harapan kami yaitu kalau misalkan ada teman-teman yang itu silahkan, ataupun mungkin pemerintah daerah dan lain sebagainya, minimal nggak usah yang itulah, bantu teman-teman yang minimal dari gamelan dulu lah ya, karena memang kami juga masih bertempat di tempatnya Pak Redi di Bojong, itu juga Sanggar Wisanggeni, itu juga tempat pembuatan gamelan. Nah itu kami masih dempol lah rasanya. Basecampnya di sana gitu ya? Basecampnya di sana jadinya. Sehingga kalau misalkan ada pihak yang berkenan untuk membantu itu, kami sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih sekali seperti itu. Oke, semoga setelah ini ada yang melihat gitu ya, ikut memberikan informasi, paling tidak tadi seperti disampaikan oleh Mas Budi, misalkan mengetahui ada salah satu cagar budaya yang bisa disurvei gitu ya Mas ya, lebih tepatnya ya, dilihat gitu ya, bisa diinformasikan. Tapi kemana nih informasinya? Langsung saja untuk Kopi Wira itu kan nanti ada, tadi udah disampaikan di Facebook, nanti bisa di inbox itu Kopi Wira, kemudian di Instagram di DM bisa Kopi Wira Pekalongan. Kalau di emailnya juga di komunitas budaya Wiradisa ada. Kemudian itu dikontakkan juga di Kopi Wira Pekalongan, baik di Facebook ataupun Instagram, itu juga tercantum nomornya ya, di antara nomor saya juga bisa, nanti itu bisa langsung dihubungi ke situ. Oke, ya. Berarti lewat medsos ya, media RKS Anda bisa pergunakan itu untuk berhubungan langsung dengan Kopi Wira. Sepertinya kita harus selesai sampai di sini, Mas. Oke, siap. RKS, terima kasih ya yang sudah setia bersama kami, sudah menyaksikan channel RKS TV. Kita ketemu lagi di Pak Ora Menapak Obrolan Rakyat selanjutnya. Saya Yuni Sarana pamit dan juga Kopi Wira pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.